right there on top of the moon. We could sit and do nothing. Ini belanjaan kita hari ini untuk beberapa minggu ke depan dan untuk stok kulkas. Harganya sekitar 150 ribuan ya guys semuanya. Kita akan masukkan ke dalam kontainer-kontainer ini, lalu baru dimasukkan ke kulkas. Oke. Nah, kita pertama akan membuat ini dilapisi oleh kertas dulu ya. Jadi biar air nanti di dalam itu tidak banyak menumpahkan cairan. Karena kalau misalnya dalam kulkas pasti akan ada cairan berlebih yang di dasarnya tuh, kayak uap seperti itu. Kita taruh ini, kalau sudah aman, baru kita masukkan sayur-sayuran yang kita tadi beli. Ini tidak perlu dicuci karena takut busuk, jadi langsung saja dimasukkan selagi segar ke dalam kontainer. Ini cukup untuk satu kontainer saja ya. Kalau kita masukkan semua tidak cukup, berarti yang satunya lagi untuk yang satunya. Lalu atasnya pun, lalu kita akan menutupnya itu di bagian atasnya biar lebih segar. Lalu baru kita tutup kembali. Inilah untuk satu kontainer sayuran. Kita akan taruh nanti setelah semuanya jadi ya. Berikutnya kita masuk tambah lagi biar penuh. Jadi kita masih bisa menggunakannya. Kita tutup lagi dengan kertas. Lalu kita tutup, baru kita tutup dengan tutup kontainernya. Baiklah, untuk sayur sawi dan sayur sesin sudah siap ya. Seperti biasa kita akan membuat bawah alasnya dulu. Kita lapisi dengan kertasnya bisa kertas bekas juga ya, tapi karena khawatir nanti kotor, jadi kita menggunakan kertas yang baru. Kembali, kita hanya untuk beberapa hari ya, ini tidak terlalu penuh. Dan ingat sekali lagi jangan dicuci dulu biar tidak busuk. Hanya setengahnya. Ini bisa dilapisi juga jagung ya di atasnya, tapi kita khawatir nanti ini berembus. Nanti kita cari teman untuk yang sama dengan ini. Kita buka jagung ini, sepertinya hanya muat 2 ya. Kita jangan lupa untuk menaruh kertasnya dulu. Jagung ini persiapan karena kadang suka bikin bakwan jagung atau maksudnya pakai bawang aja. Kita masukkan, jangan lupa ditutup kembali agar kuahnya menyerap di kertasnya. Tutup lagi. Oke, kertas, lalu kita masukkan jagung yang akan kita simpan, tapi ingat jangan dicuci. Jangan dicuci terlebih dahulu, biarkan dia apa adanya, atau malah justru kalau disininya basah kita harus mengeringkannya dengan tisu. Harus mengelapnya dulu dengan tisu bila basah, karena akan menjadi proses pembusukan bila tidak dilap. Jadi kita menyimpannya dalam keadaan kering. Kita akan membelah 1 atau 2 bagian. Nah, kita belah 2. Jadi di sini bisa memenuhi kapasitasnya dengan lebih banyak. Untuk kontainer ini, sisanya kita akan masukkan kontainer yang lainnya. Seperti biasa, sisanya kita lapisin di sini. Masuk semuanya. Oh iya, ditutup dulu ya. Boleh menggunakan kertas kurang itu, tapi kalau saya lebih memilih kertas yang baru ya, karena untuk menghindari kotor juga ya. Bercampur. Oke, sudah. Kita masukkan wortel. Sini kita lap-lap aja ya, biar nggak ada yang basah. Sini kalau ada yang busuk, dia akan menular ke yang lain ya, tapi ini bukan busuk ya. Ini bukan busuk.
Kalau ada yang busuk sebaiknya jangan ikut dimasukkan karena itu akan menular ke yang lainnya. Sebaiknya kita potong dulu bagian yang busuknya, dan yang basahnya kita lap-lap dulu dengan menggunakan tisu. Baru kita masukkan ke dalam tempatnya. Ujungnya kita potong dulu ya. Setelah dilap kita potong. Nanti kita coba lap lagi supaya tidak terlalu besar akibat dilepas potong lepas. Lap ujung-ujungnya yang sudah dipotong itu karena pasti basah ya. Dan bagian yang kira-kira busuk harus dihilangkan dulu lalu dilap lagi karena nanti akan khawatir menular yang lainnya kalau dibusuk. Kita lap dulu sampai kering, tidak ada yang basah pakai sabun simpan ya. Oke, ini tidak perlu dicuci dulu ya karena malah jadi membusuk kalau kita cuci dulu. Jadi biarkan apa yang dari pasar ini hanya dipotong ujung-ujungnya saja. Itu cokulnya. Kita lepas, lalu kita simpan. Ini busuk. No. Seledri tentunya karena ini dia masih ada tanahnya, kita beli di pasar tradisional jadi harus dicuci, tapi harus dilap dulu juga ya sebelum dimasukkan di plastik dan di kulkas. Nanti kita lihat apakah kita masukkan di kontainer atau di plastik. Dan kita lihat. Guys, untuk seledri juga kita cuci karena masih ada akarnya ya. Kalau kita kena daunnya itu juga harus dikeringkan. Oke, seperti ini. Guys, di sini kita akan memberikan bawang putih yang sudah dikupas sebagai campuran agar mencegah cabenya tidak cepat busuk. Baiklah. Baik, kita masukkan cukup 3 ya. Oke, setelah itu kertasnya jangan lupa. Baik, kertasnya kita tutup. Selesai untuk cabai. Oke, berikutnya di sini daun salam kita masukkan setelah dialaskan oleh kertas ya. Lalu kita bikin tutupnya tentunya. Kita tutup, kita dulu ini. Ini sudah bisa ditutup gitu terangnya. Tutupnya di mana? Tutup. Oke, daun salam jadi. Kemiri yang sudah ditaruh, sudah dialasi oleh kertas, lalu kita tutup dengan kertas lagi, baru kemudian kita tutup dengan tutupnya.
di sini tempatnya bagus juga, tanpa kertas juga sebenarnya bisa ya, tapi saya tetap memasukkan kertas sebagai halaman tambahan. Ini ujungnya sudah kita potong dan tidak lupa untuk menutup. Bawang seledri ini artinya ini bisa kita potong dulu ya bawang-bawangnya. Lalu kita akan memotong dulu batangnya. Kita juga nanti juga kalau masak harus ini lagi ya, harus dicuci lagi. Oke. Sudah dialasi dengan kertas, lalu kita tutup dengan kertas. Oke, kita mungkin taruh plastik saja. Begitu juga dengan daun bawang, kita akan memasukkan ke dalam plastik ini. Oke. Oke, untuk bawang kita tidak dimasukkan ke dalam kulkas. Kita akan masukkan ke dalam ini dan taruh di luar kulkas. Akan masukkan kertas dalam ini seperti ini. Lalu ini kita biarkan dia tidak perlu dikupas, kita masukkan saja bawangnya. Ini pun tidak apa-apa ya kalau digabung dengan bawang merah dan bawang putih dan bawang bombay. Ini kita masukin ya guys, bawang putihnya sama bawang bombaynya. Cukup, hore. Yeay, pas. Untuk 1 bulan cukup. Sepertinya kita mendapat kiriman bunga bawang. Seperti kiriman buket bunga, bukan? Buket daun bawang. Sekarang kita cukup ini kita lipat dan kita masukkan, tetap menggunakan kertas. Kita biarkan kentangnya masih ada kulitnya ya. Ini saya biasanya bukan untuk masak, kadang-kadang hanya untuk digoreng lalu menyerap minyak yang sudah sekali pakai, jadi terserap, tidak mengandung kolesterol berlebih. Nah, sekarang cabai hijau sudah kita ujungnya kita copotin, kita masukin. Alasnya sudah ada ya, ada bawahnya, dan kita tutup dengan alas lagi dengan kertas. Jadi guys, ini dia hasilnya, rapi banget kan? Ini yang udah 2 minggu berakhir ya guys, tuh manfaatnya kertasnya, dan masih bagus, sudah 2 minggu. Oke guys, kita masak buat bala-bala jagung. Jagungnya diserut, maksudnya dipretel ini, lalu campur air 300 ml dan kita masukin tepung terigu serta bumbunya, atau bisa jadi kita beli aja tepung siap saji yang khusus bakwan ya, atau bala-bala. Bala-bala guys, dan ini yang untuk sayur bayam yang masih seger. Lihat kertasnya di bawah, airnya bertumpuk kan, tidak mengenai jagungnya. Oke. Kita ambil daun bawang seledri yang ada di bawah ini. Sepertinya masih bagus nih, karena kita waktu itu nggak mencucinya ya, dalam keadaan kering. Oke. Guys, jadi ini tuh ada bubuk, ketumbar bubuk, sama ada parsley.
tipisnya jadi double aja. Kita pakai ini aja ya untuk yang bawang. Ini untuk seledri kita menggunakan parsley flakes. Oke, kita buka dulu. Ini sebenarnya kalau untuk makanan yang sudah jadi digoreng ya, tapi nggak apa-apa kita campurkan sebelum kita goreng. Oke kan, kalau kita kehabisan seledri, kita bisa menggunakan ini. Nah, ini rahasia bumbu tambahan. Meskipun kita pakai tepung yang saji langsung gitu ya, tepung terigu, kita menggunakan ini bubuk tumbar untuk tidak. Biasanya kalau untuk goreng tempe juga tambah ini ya, jadi agak lebih crunchy, enak aja gitu. Oke, bala-bala siap akan digoreng. Oke guys, kita goreng. Baik, sudah jadi, dan kita akan menggunakan cabai rawit yang kita simpan dalam kulkas yang sudah 2 minggu juga ya. Kita bisa coba, dan masih bagus guys. Ini atasnya memang basah tapi dalamnya masih kering dan bagus. Kita taruh di sini. Bagi yang mau menggunakan cabai rawit, jangan lupa juga kita menggunakan sausnya nih sebentar ya. Jadi deh cabai rawit dan sausnya dengan bala-bala buat sarapan pagi ya. Jangan lupa ditaruh lagi di dalam kulkas dengan kertas yang sudah tidak basah ya. Kita tukar dengan kertas yang sudah tidak basah. Jadi tetap awet cabai rawitnya selama berminggu-minggu. Oke, selamat menikmati. Dan untuk keindahan saja atau rasanya juga ada sih, kita tambahin parsley di sini. Atau ini seledri kering ya guys. Oke, selamat menikmati ya.